satu di antara sebab orang berilmu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah karena ia mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Lautan manfaat itu akan terus mengalirkan doa dan pahala yang tak putus-putus hingga nanti. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih adalah satu di antara teladan. Dari beliau kita berkaca tentang bagaimana tingginya derajat orang berilmu dan kemuliaan mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Merupakan kewajiban bagi ayah itu setelah ia mampu berbakat untuk belajar, nah setelah ia memberi nama baginya, diajarkannya menulis banyak orang. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih lahir di Malang pada 12 Rabiul Awal 1335 Hijriah atau bertepatan dengan 1935 Masehi. Kedua orang tuanya, Habib Abdul Qadir bil Faqih dan Syarifah Ummi Hani binti Abdillah bin Agil adalah dua pribadi mulia yang nasabnya ke atas sampai hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat, sang ayah kelahiran Tarim Hadramaut adalah salah seorang wali kutub yang pernah ada di Indonesia. Pertalian darah dengan Nabi dan kentalnya suasana spiritual dalam lingkungan keluarga membangun kesadaran dan jiwa spiritual Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih sejak belia. Beliau adalah bibit utama yang sudah didoakan ayahnya di depan makbarah Rasulullah Muhammad agar kelak menjadi seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejak umur 7 tahun, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih sudah hafal Al-Quran. Di usia yang masih sangat muda, beliau juga telah menghafal banyak kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim, Ummahatus Sitt, dan kitab-kitab hadis lainnya. Di tahun-tahun berikutnya, beliau juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu mustalah hadis. Beliau juga menuntaskan kitab Taqribut Tahsib karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Mizanut Ta'dil karya Al-Hafidz Az-Zahabi yang kelak menjadi tonggak beliau dikenal ahli dalam ilmu jahar ta'dil, yakni ilmu yang berkenaan dengan kriteria sebuah hadis bisa diterima atau tidak. Dari sang ayah, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih juga mendapat pelajaran-pelajaran tentang fikih dan tasawuf. Selain kajian fikih 4 mazhab, Habib Abdullah juga mempelajari kitab-kitab fikih yang lain seperti Fatwa Ibnu Hajar, Fatwa Ramli, dan Al-Muhazzab Imam Nawawi. Keluasan ilmu yang dimiliki itulah yang mengantar Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih menjadi pribadi penuh karisma dalam jalan kemuliaan dakwah. Tidak di pelosok-pelosok kampung hanya di Malang dan Jawa Timur saja, beliau juga berkeliling Indonesia, bahkan berdakwah hingga mancanegara. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih juga meneruskan jejak sang ayah sebagai pengampu pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang didirikan pada 12 Rabiul Awal 1364 atau 12 Februari 1945. Kebesaran pesantren ini tidak semata-mata karena kemegahan pondok dan jumlah santrinya banyak, tapi juga karena kemuliaan hati dan ketinggian ilmu para muassis dan pengampunya. Setiap malam sebelum Qiyamul Lail,
Habib Abdullah berkeliling melihat para santrinya yang tengah lelap. Jika ada selimut atau sarung santri yang tersingkap, beliau akan betulkan dengan penuh kasih sayang. Jika santri yang sakit, beliau sendirilah yang akan sibuk mencarikan obatnya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih adalah seorang guru utama. Selain mengajarkan ilmu kepada para santri, beliau juga seorang guru besar yang mengajar ilmu tafsir Al-Quran di Fakultas Ilmu Tarbiyah di IAIN dan IKIP Malang. Keseluruhan hidup beliau adalah menimba ilmu dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Pribadi mulia tidak akan pergi meski jasadnya sudah tak bisa ditemui lagi. Habib Abdullah berpulang pada Sabtu 24 Jumadil Awal 1411 Hijriah atau 30 November 1991. Umat menangis kehilangan guru, panutan, dan tiang bersandar di jalan agama. Wallahu a'lam bishawab.